Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedat Musyafa Humaydi. Saya dari kelas 10B dan saya absen 13. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dakwah Nabi Muhammad SAW yang berlangsung dari tahun 610 hingga 622 Masehi. Inilah perjalanan luar biasa yang penuh perjuangan, tantangan, serta pengorbanan dalam menegakkan agama Islam. Pada tahun 1 Hijriah Kenabian atau 610 Masehi, turunnya wahyu pertama. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW dimulai ketika beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira. Malaikat Jibril datang menyampaikan ayat pertama dari surah Al-Alaq ayat 1-5. Saat itulah beliau diangkat menjadi Rasulullah untuk utusan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Pada tahun 1 sampai 3 Kenabian 610 sampai 613 Masehi. Dakwah secara rahasia. Pada masa awal, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena kondisi masyarakat Quraisy yang masih kuat memegang tradisi penyembahan berhala. Orang-orang pertama yang beriman adalah Khadijah, yaitu istri Nabi, Ali bin Abi Thalib yang masih muda, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar As-Siddiq, dan sahabat-sahabat lainnya. Mereka berkumpul di rumah Arqam bin Abi Arqam untuk mempelajari Islam, yang kemudian dikenal sebagai Darul Arqam. Pada tahun keempat Kenabian atau 613 Masehi, dakwah terang-terangan setelah 3 tahun, turun perintah dari Allah agar Nabi berdakwah secara terbuka. Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Safa dan menyeru kaum Quraisy untuk meninggalkan berhala dan menyembah Allah yang Maha Esa. Namun, dakwah ini mendapat penentangan keras dari kaum Quraisy. Mereka menuduh Nabi sebagai penyihir, pemecah belah keluarga, dan penyebaran agama baru yang mengancam tradisi nenek moyang. Tahun kelima Kenabian atau 616 Masehi, siksaan dan hijrah ke Habasyah. Karena penindasan Quraisy semakin menjadi-jadi, para sahabat Nabi mengalami penderitaan dan siksaan. Sumayyah menjadi syahid pertama karena mempertahankan iman. Untuk menyelamatkan akidah, Nabi mengizinkan sebagian sahabat hijrah ke negeri Habasyah atau Ethiopia, Raja Habasyah, yaitu Raja Najasyi, memberikan perlindungan kepada mereka karena dikenal adil dan bijaksana. Pada tahun ke-7 hingga ke-9 Kenabian atau 617 sampai 619 Masehi, pemboikotan Bani Hashim kaum Quraisy membuat perjanjian untuk memboikot Nabi dan seluruh Bani Hashim. Mereka diasingkan di sebuah lembah bernama Shib Abi Thalib. Selama 3 tahun, Nabi, sahabat, dan keluarganya hidup dalam penderitaan, kayak kekurangan makan, bahkan sampai memakan daun-daunan untuk bertahan hidup. Pada tahun ke-10 Kenabian atau 619 Masehi, tahun kesedihan, karena tahun ini disebut sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan. Ada orang terdekat Nabi wafat, yaitu Abu Thalib, paman beliau yang selalu melindungi dari gangguan Quraisy, dan Khadijah, istri tercinta yang selalu mendukung perjuangannya. Dalam kondisi sedih, Nabi mencoba berdakwah ke kota Taif. Namun penduduknya menolak mentah-mentah, bahkan melempari beliau dengan batu. Selanjutnya, pada tahun ke-10 hingga 11 Kenabian atau 619 sampai 620 sebagai penghibur bagi Rasulullah, Allah menganugerahkan peristiwa agung Isra dan Mi'raj. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu dinaikkan ke langit hingga Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa inilah Nabi menerima perintah sholat 5 waktu yang wajib bagi seluruh umat Islam hingga kini. Pada tahun ke-11 hingga 12 Kenabian atau 620 sampai 621 Masehi, Baiat Aqobah pertama
dakwah Islam mulai mendapat dukungan dari luar Mekah, yaitu Madinah. Sekelompok orang datang menemui Nabi di Aqobah dan berjanji masuk Islam serta mendukung beliau. Inilah yang dikenal dengan Baiat Aqobah pertama. Pada tahun ke-12 hingga 13 kenabian atau 621 sampai 622 Masehi, Baiat Aqobah kedua dan persiapan hijrah dukungan dari Yastrib semakin kuat. Dalam Baiat Aqobah kedua, lebih banyak orang Madinah yang bersumpah untuk membela Nabi. Setelah itu, Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah secara bertahap, meninggalkan Mekah yang penuh penindasan. Pada tahun ke-13 kenabian atau 622 Masehi, hijrah ke Madinah akhirnya. Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan hijrah ke Madinah. Perjalanan ini sangat berbahaya karena Quraisy berusaha menghalangi dan membunuh beliau. Namun dengan pertolongan Allah, Nabi berhasil sampai di Madinah dengan selamat. Hijrah ini menjadi titik balik sejarah Islam. Periode Mekah terakhir dan periode Madinah pun dimulai dengan berdirinya masyarakat Islam pertama di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah yang terjadi pada tahun 610 hingga 622 Masehi. Perjalanan penuh pengorbanan ini memberi kita pelajaran penting tentang kesabaran, keteguhan, iman, dan perjuangan dalam menegakkan kebenaran. Semoga dengan memahami sejarah ini kita semakin mencintai Nabi Muhammad SAW dan meneladani perjuangan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Begitulah ceritanya. Saya Dedat Musyafah Humaydi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.